merupakan budaya yang kepadanya dilekatkan adab dan wajib dipenuhi. Maka pakaian itu harus diatur sesuai dengan syarat, mulai dari pakaian sehari-hari, pakaian resmi maupun tidak resmi, pakaian pembesar, pakaian adat, dan lain sebagainya. Dalam berpakaian bagi orang Melayu seringkali berkaitan dengan hukum syara. Orang Melayu memiliki kesadaran diri yang sangat tinggi. Seperti ungkapan yang sering kita dengar, kalau hendak melihat orang yang tahu diri, tengok pada pakaian dia. Bisa dilihat melalui ketentuan adat yang menetapkan tata cara berpakaian sesuai dengan umur. Ini merangkum cara berpakaian yang benar, menggunakan tepat, betul tempat pakaiannya, tujuan yang benar, dan kelengkapan pakaian. Pada fungsi pakaian Melayu. Fungsi pakaian Melayu yakni sebagai yang pertama, pelindung diri dari air atau syara. Yang kedua, pelindung diri dari panas maupun dingin. Yang ketiga, sebagai penggambaran nilai-nilai yang tertuang pada motif-motifnya. Dan yang keempat, sebagai karya seni. Dari fungsi tersebut, orang Melayu turut mengatur waktu dan tempat berpakaian sesuai dengan adat dan ketentuan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut pembahasan yaitu pakaian Melayu. Jadi teman-teman, pakaian Melayu itu sangat banyak sekali jenisnya. Dan di sini saya akan bahas terlebih dahulu mengenai pakaian harian. Jadi pakaian harian itu biasanya digunakan untuk bermain, bekerja, ataupun hanya sekedar di rumah saja. Tapi walaupun hanya sekedar rumah saja teman-teman, orang Melayu itu tetap menjaga pakaian. Dalam pakaian itu adabnya, sopan santunnya. Jadi meskipun di rumah pakaiannya itu harus tetap sopan. Dan pakaian hari ini kan masih ada pembagian jenisnya nih. Jadi untuk pemakaiannya itu disesuaikan dengan badan atau umur si pemakaiannya. Selanjutnya itu ada pakaian setengah resmi. Jadi pakaian setengah resmi ini biasanya digunakan untuk acara keluarga dan non pemerintahan. Maksudnya itu seperti acara duri, acara pernikahan, acara pengajian, sunnah rasul, dan lain-lain. Dan pakaian setengah resmi bagi laki-laki yaitu baju cekak musar dan harus dilengkapi kain songket, kopiah, sepatu atau capal. Dan pakaian setengah resmi untuk perempuan itu yaitu baju kurung teluk belanga atau baju kebaya labo. Bahannya ini biasanya terbuat dari sutra, satin, atau baju brokat bagus lainnya. Dan bagi perempuan itu biasanya menggunakan sanggul. Dan setelah menggunakan sanggul baru ditutup dengan tudung. Dan usahakan itu bisa menutup rambutnya. Tapi tergantung seseorang yang memakainya, boleh dengan rambut, boleh juga tidak. Oke, yang ketiga yaitu pakaian resmi. Pakaian resmi biasanya dipakai untuk acara penting atau formal, kayak upacara adat, penyambutan agung, pelantikan, atau acara kerajaan. Jadi gak sopan nih kalau datang ke acara resmi tanpa menggunakan pakaian adat yang sesuai. Jadi pakaian resmi untuk laki-laki itu yaitu menggunakan baju kurung cekak musar, dilengkapi dengan kain samping, celana panjang, kopiah seperti itu. Untuk warnanya, warna pakaian itu disesuaikan aja. Tapi kalau untuk sultan atau pemimpin itu menggunakan warna hitam atau kuning. Lengkapnya yaitu memakai baju, celana panjang, memakai ikat pinggang, memakai kain samping, memakai penutup kepala, dan memakai sepatu atau capal. Selanjutnya pakaian resmi untuk perempuannya itu yaitu menggunakan baju kurung teluk belanga dan baju kebaya labo. Itu untuk pakaiannya itu bahannya itu biasanya terbuat dari sutra, satin, atau baju brokat bagus lainnya. Lengkapnya itu yaitu menutup aurat, terus juga memakai sanggul, habis itu memakai kalung di dada dan anting-anting seperti itu. Dan kalau untuk warnanya itu disesuaikan saja, tapi kalau untuk sultanah itu berbeda lagi. Kedua adalah baju panjang gulungan. Ada yang lengan setengah, ada juga yang sampai pergelangan tangan. Panjangnya itu bisa sampai betis atau mata kaki. Biasanya terbuat dari kain yang agak tebal, yang sering dipakai oleh tokoh agama seperti
warna jubah juga bervariasi, ada yang putih, biru, merah, dan lain sebagainya. Kasa adalah jenis kain putih dengan tenunan yang jarang-jarang dan berkualitas rendah. Dalam Gurindam 12 karya Raji Ali Haji, kasa disimbolkan sebagai kain yang bermutu rendah dibandingkan dengan cinta yang bermutu tinggi. Tujuannya agar orang bisa membedakan mana yang berkualitas tinggi dan mana yang tidak. Sarung. Sarung merupakan kain panjang yang berukuran kurang lebih 2 meter. Yang kedua ujungnya itu dijahit. Motif kain sarung ada banyak. Salah satunya ada yang pertama, kain sarung pelekat India. Yang kedua, kain sarung Samarinda. Dan yang ketiga ada kain sarung songket. Yang terakhir, tanjak. Tanjak merupakan penutup kepala bagi sebagian masyarakat Melayu. Penutup kepala adat Melayu ini memiliki bentuk yang runcing ke atas dan pada umumnya dikenakan oleh